Tuhan tidak melihat jumlah kita yang ada, tetapi Tuhan melihat setiap hati yang datang menyembah Dia. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Penuhi kami saat ini dengan Roh-Mu Tuhan. Biar kami layak ada di hadapan-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
hari-hari kami yang lalui, kami laluinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ya kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah setiap kami, tetapi hanya oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Kau sudah mau pakai setiap kami Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau kembalikan ucapan syukur kami buat pujian dan penyembahan kami. Katalah Engkau atas setiap pujian kami siang hari ini Bapa. Dan kami percaya pujian kami memberkati Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau hanya di atas satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan bersama, katakan amin. Yes. Saya percaya kita semua bersuka cita siang hari ini. Amin. Aduh sepi banget. Saudara bersuka cita siang hari ini. Amin. Amin. Berdiri. Tidak akan satu pun yang berkata angkatlah suaramu. Yes.
Tiba saatnya kita akan memberi. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan memberi. Berkati setiap kami Tuhan. Kami kembalikan ucapan syukur kami dan persembahan kami. Berkati setiap pemberian kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak mau berhutang atas kami. Engkau akan kembalikan kepada setiap kami seturut kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami beri dengan penuh rasa pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku mengenapi firman-Mu, tak bisa sekali hilang aku. Kau bersamaku.
atas hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa yang baik. Hari ini kami bersyukur bisa berkumpul kembali bersama saudara seiman, bersama-sama duduk di hadirat-Mu Bapa, mendengarkan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Kami percaya Bapa, saat 2-3 orang berkumpul bersepakat satu hati, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka kami percaya Bapa, Engkau ada di antara kami, Engkau ada bersama kami, Engkau terus menemani kami. Dan kami percaya Safe Community ini ada hanya karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Maka kami percaya kelompok kami, komunitas kami akan berkembang seturut dengan apa yang Kau inginkan. Bapa, izinkan hamba-Mu yang tidak berguna ini untuk menjadi alat-Mu. Pakai lidah hamba, ambil alih pikiran hamba, ambil alih hati hamba Bapa, agar Engkau yang berbicara, agar kehendak-Mu yang disampaikan, bukan pikiran hamba dan bukan kehendak hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, muter-muter terus. Ya, nggak tahu ya, si Usi ini milih lagunya sudah ngepas-ngepasin nama PPT yang aku kirim apa enggak ya? Karena sempet tadi itu kepikir kayaknya lagu yang tepat itu lagu tadi ya, hidup kita itu adalah pergenapan firman Tuhan sebetulnya kan. Iya, cuman tinggi banget tadi Usi. Agak ngotot nyanyinya jadi. Ya, shalom, apa kabar sahabat semua? Siapa yang baik? Siapa yang dalam kondisi setengah baik? Siapa yang dalam kondisi tidak baik-baik saja? Loh, nggak apa-apa loh, sampai ada filmnya loh, it's okay not to be okay gitu ya. Ya kan, wah, nonton ya, oh nonton. Ternyata keranjingan juga ya. Dan hari ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul Menjadi Saksi Kristus. Dan ini sesuatu yang menarik buat saya karena sejatinya hidup kita ini memang ada untuk menjadi saksi Kristus, itu bukan yang lain-lainnya. Tapi kita lihat dulu, apa sih sebetulnya makna dari menjadi saksi Kristus itu? Boleh di next Kak Joel, yang baik dan tidak sombong. Menjadi saksi Kristus artinya menyampaikan atau menunjukkan apa yang sudah kita alami, apa yang kita ketahui. Nah, ini yang penting, tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Penyampaian, penghayatan dan pengalaman akan Yesus itu dapat dilakukan lewat kata-kata, lewat sikap dan perbuatan nyata. Menjadi saksi Kristus itu juga berarti memberitakan Injil, mengenalkan kasih karunia-Nya dan menyebarkan kabar baik tentang Kristus. Jadi menjadi saksi Kristus itu memang intinya adalah menyampaikan, menunjukkan sesuatu. Dan ini mungkin boleh diputar sedikit ya. Ini diputar sedikit. Mama kesana dia jadi kosong soalnya. Ya kan? Sementara orangnya di sebelah sini. Ya kan? Menjadi saksi Kristus itu memang fungsinya adalah menyampaikan atau menunjukkan. Jadi nggak cuma ngomong, tapi menunjukkan apa yang kita alami, lalu kita ketahui tentang Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada orang lain. Kalau pada diri sendiri namanya nanti repot ya, gerembeng sendiri kan. Tetapi ini adalah sesuatu yang perlu kita kerjakan, menjadi saksi. Kenapa? Next ya. Karena siapa sih diri kita ini? Ya, Matius 5 ayat 14 mengatakan kita ini adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ini terang dunia. Yang namanya terang, mau ditutupi seperti apa, pasti sinarnya itu muncul, nggak akan bisa disembunyikan. Nah, kita ini terang dunia. Jadi kalau orang Kristen itu nampil, ya memang sudah demikian harusnya. Karena kita ini terang dunia. Dimanapun dia berada, dunia akan dengan mudah melihat. Masalahnya pancaran apa yang kita berikan.
Dimanapun kita berada, memang sudah menjadi aturannya. Karena kita tuh terang dunia, pasti diperhatikan, pasti kelihatan. Maka waktu kita menyampaikan terang dunia itu, kita harus ingat bahwa yang kita sampaikan itu berpusat pada Kristus, bukan pada diri kita. Seringkali saya kalau mendengarkan kesaksian gitu ya, di gereja atau di perkumpulan itu, banyaknya itu fokusnya ke saya. Kemarin saya itu berdoa semalaman sampai hitam kepala saya, bukan pendeta ya. Ya kan, lutut saya sampai goyang-goyang, ketar-ketar gitu karena terus-terusan itu menyembah gitu kan, sampai goyang bangun tuh susah. Saya terus merunduk dan Tuhan membuat keajaiban. Penekanannya pada saya itu sudah berdoa, saya sudah puasa. Seringkali kalau saya mendengar kesaksian, saya tuh merasa jauh banget ya saya sama dia. Kayaknya memang mujizat tuh buat dia, karena dia memang luar biasa loh dia itu ya. Apalah saya ini ya, jangankan suruh kayak gitu, puasa baru 3 jam udah sakit perut pendeta. Belum makan 3 jam udah sakit. Ya kan? Apalagi puasa 40 hari. Ada saya pernah punya teman ya, puasa 40 hari, luar biasa loh. Saya baru puasa 6 jam, 12 jam ya. Karena kan kalau mau pelayanan ke luar kota ya katanya, itu kan diwajibkan kami berpuasa karena mau peperangan rohani. Itu setengah mati saya ya. Walaupun kalau kita kan masih boleh minum air putih ya, tetap wah gitu ya. Naganya di dalam ini kan, yang di dalam 1 RT ini naga nih, wah ya kan. Jadi seringkali kalau saya mendengar kesaksian itu seolah-olah that is not for me ya kayaknya. Kayaknya jauh dari saya. Saya ini orang yang sangat lemah. Gak seperti dia itu jago banget. Karena dia bilang itu, jadi saya tuh tunduk dan berdoa, Tuhan, saya harus ke kanan atau ke kiri. Tiba-tiba ada orang bilang, kamu ke kanan aja. Wih, keren amat ya. Dia sama Tuhan tinggal halo muncul. Nah saya gitu kan, jauh. Padahal sebetulnya next, tujuan kita bersaksi itu apa sih? Tujuan kita memberikan kesaksian yang satu adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri. Penekanan kesaksian itu adalah betapa Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Bukan saya sudah melakukan ini, maka karena urusan dengan Tuhan itu tidak ada sebab akibat. Kita tidak melakukan, dia terus melakukan. Masalahnya waktu dia melakukan dan kita tidak meresponi, ya lewat-lewat aja gitu kan. Kalau enggak, Tuhan enggak mati di kayu salib, dia nunggu kita bertobat. Tujuan kita bersaksi nomor 1 adalah memuliakan Tuhan. Penekanannya adalah bagaimana Tuhan itu bertindak di dalam hidup kita. Yang kedua, agar orang itu mengenal dan melihat kasih Tuhan. Jadi kalau Anda berkesaksian, itu mesti hati-hati ngomongnya. Jangan-jangan nanti orang malah melihatnya, oh jadi saya itu harus A, B, C, D, E, baru kasih Tuhan akan muncul. Saya itu harus seperti dia nih, baru saya bisa mendapatkan apa yang saya rindu-rindukan. Baru keajaiban Tuhan itu bisa terjadi. Dan itu adalah sesuatu yang sangat keliru. Kita bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Kita bersaksi agar orang itu mengenal dan melihat kasih Tuhan. Agar mereka yang tidak percaya, orang yang tidak percaya itu belum tentu tidak beragama Kristen loh. Karena di masa sekarang ini, saya nggak tahu di mana glitch-nya ya. Tapi saya rasa ya karena kita lupa menempatkan Tuhan di tengah kesaksian kita. Sehingga akhirnya mereka yang tidak percaya itu, atau yang tadinya percaya merasa bahwa oh memang bukan bagian saya, karena saya tidak sesoleh dia, karena saya tidak sekuat dia waktu berdoa. Dia berdoa bisa 5 jam, saya 20 menit sudah bingung mau ngomong apa lagi. Ya kan, udah semua dikeluarkan itu, udah kan sudah sebut semua satu-satu nama ini ya. Itu aja cuma 30 menit. Kita bersaksi agar mereka yang tidak percaya ini bisa melihat. Dia bisa melihat kasih Tuhan
lewat kesaksian kita. Dia melihat karya Tuhan lewat kesaksian kita. Bahkan yang sedang lemah. Nah ini ya, yang tadinya percaya tapi melewati badai gelombang, imannya tengah lemah. Lewat kesaksian kita dia bisa dikuatkan. Maka kalau menurut saya ini ya, kesaksian itu tidak selalu bicara tentang keberhasilan. Saya pernah nanya ya, jadi saya pernah di satu kelompok gitu ya. Semua orang disuruh bersaksi satu-satu tuh di gereja ya, gantian. Terus saya nanya dong, kok saya nggak dikasih giliran bersaksi ya pendeta? Jawabannya, karena ibu belum selesai. Lah kalau saya udah selesai mati dong saya ya. Kalau gitu saya nggak usah bersaksi. Ya kan? Kata dia karena proses ibu belum selesai. Lah kalau proses saya selesai saudara-saudara, kapan proses kita selesai? Ya waktu kita mati dong. Enggak deh, saya nanti aja enggak apa-apa deh. Kesaksiannya belakangan juga enggak apa-apa. Ya kan ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ya, salah satu tujuan kita bersaksi adalah menguatkan yang lemah. Dan yang saya pelajari lewat kehidupan saya, kadang-kadang kita itu merasa bahwa kita ada di badai ini sendirian. Gak ada orang yang pernah mengalami ini. Pokoknya saya yang paling sengsara aja hidup ya. Ternyata waktu Alkitab bilang kamu kalau kesulitan, caranya apa? Bantu orang lain. Bingung kan? Lah saya sendiri perlu. Ada pernah satu teman saya bilang, saya sendiri tuh perlu dibantu. Kok kamu minta bantuan saya? Wah ini belum tamat berarti baca Alkitabnya ya. Karena kita tidak perlu dibantu oleh manusia. Karena kita punya orang, satu sosok yang menolong kita tanpa berhenti. Siapa? Jadi kalau kamu berkata saya ini butuh ditolong, wah, berarti kau belum mengenal Tuhan yang kita sembah. Apakah saya tidak butuh pertolongan? Oh ya, tapi pertolongan saya datangnya dari Tuhan. Kalau ada orang datang ke saya minta tolong, berarti Tuhan melihat saya mampu menolong. Amin. Ya dong. Mungkin uang saya tinggal 100.000 nih, 100.000 acan atau 50.000. Saya punya sahabat ya, saya tahu dia nggak ada uang sama sekali. Jadi kemana-mana ya saya yang bayar gitu ya. Semua saya yang bayar. Perjalanan, makan, semua saya yang bayar. Satu waktu dia kita lagi makan nih. Terus ada temen di jauh sana, di Sulawesi ya. Di Sulawesi jauh. Dia WhatsApp. Dia butuh bantuan dana karena suaminya sakit dan harus masuk ke rumah sakit. Aduh, dia kata teman saya, si ini butuh duit. Terus tadi sih aku dikirimin anakku duit. Ya udahlah, aku kirim aja lah ke dia. Orang ini butuh 250.000. Terus kau kirim? Iya. Nah terus kau gimana? Ya kan ada kamu, aku makan, gak perlu duit juga aku. Gitu kan. Dan yang luar biasa menurut saya, dia dikirimin anaknya 500.000 nih, ya kan? Untuk pegangan kata anaknya ya. Orang ini butuh 250.000. Yang dia kirim berapa? Berapa yo? Tebak? Hah? Dia kirim 500.000, dia kirim semua. Terus aku tanya, lah habis dong duit lu, gimana makan? Kan ada kamu, aku kan gak perlu bayar lagi. Tapi itu satu keimanan loh. Saya ada uang 500, tiba-tiba ada orang butuh uang. Berarti uang ini bukan buat saya, uang ini untuk dia. Bagaimana dengan kamu kalau dia bilang, kan ada kamu? Kita harus ngomong, kan ada Tuhan. Asal ada orang datang minta pertolongan, berarti Tuhan tahu kau sanggup menolong. Maka kesaksian itu kalau menurut saya bukan hanya Anda setelah selesai melaluinya. Karena apa? Orang yang berada di dalam Tuhan, dia tahu apa yang dia alami ini adalah sesuatu yang sementara. Guncangan itu tidak mengubahkan dia, karena dia tahu ujungnya pasti baik. Orang yang ikut Tuhan, ujungnya pasti baik. Amin. Nggak ada ceritanya, aduh kak, saya sekarang ini sedang dalam kesulitan kak. Kenapa kau sanggup bertahan? Bukan gak ada pilihan kak, mau gimana lagi? Oh enggak, itu salah. Bertahanlah karena kamu tahu ujungnya itu pasti baik. Bahkan lebih dari baik. 2 minggu yang lalu
saya berkhotbah kan Tuhan bilang bahwa apa yang hilang dari kamu bahkan Tuhan kembalikan berlipat-lipat jauh lebih dari sebelum kamu jatuh. Before the fall. Jadi kalau saat ini kita dalam kondisi kesulitan, ketahuilah bahwa janji Tuhan itu sudah bilang nantinya itu akan dikembalikan bahkan 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat dari apa yang kita hilangkan. Seorang yang berada di dalam Tuhan sebetulnya pada saat dia jatuh pun dia bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan disitulah orang yang lemah bisa dikuatkan. Saya punya cerita di tahun 2019 itu ya. Di tahun 2019 itu adalah tahun di mana saya dipersekusi ya oleh gereja-gereja. Ya, dikatakan bahwa saya ini tidak layak melayani karena saya jatuh dalam dosa. Jadi ditendang ke sana sini dan luar biasanya diomongin. Jadi mereka ngobrol satu sama lain. Jangan ya, si Rima itu baru saya saya singkirin dia karena dia jatuh dalam dosa. Pindah ke sono diomongin lagi. Kamu mau pakai Lovely? Hati-hati loh. Lovely itu sedang jatuh dalam dosa. 2019 ya. Ke kanan ke kiri ya kan diomongin kemana-mana bahkan sampai ke tempat saya bekerja. Ya, dan akhirnya saya dipecat. Bukan karena pekerjaan saya yang jelek, karena dirongrong habis. Kamu kok mau mempekerjaan orang seperti itu? Kok mau-maunya? Saya bukan mau cerita penderitaan saya. Di masa itu saya mendapatkan pekerjaan, saya penerjemah ya. Jadi saya dikirim ke Jember untuk mengikuti satu expert ya dari Inggris karena dia butuh penerjemah. Jadi saya bersama beliau selama seminggu. Dalam kondisi di mana setiap hari saya menangis ya, karena di mana-mana dipersekusi, diomongin, hampir di semua media sosial, jadi terkenal saya waktu itu ya, bukan tersohor tapi sayangnya terkenal tapi yang meleset gitu ya kan, diomongin mana, tiap hari saya menangis. Suatu waktu ini kami lagi ngumpul, lalu klien ini ya, karena kan kliennya pasti orang Indonesia sama yang orang Inggrisnya ya. Yang orang Indonesia itu bilang, saya itu paling suka kalau Mbak Lovely yang datang ke Jember. Karena beberapa kali kami ke Jember ya, untuk menemani expert ini. Karena kalau sama Mbak Lovely itu ya, Mbak Lovely itu kayak bahagia aja. Nggak pernah kelihatan sedih. Lah, orang saya pulang masuk kamar nangis ya, pagi nangis lagi, nanti nangis lagi. Dia bisa berkata bahwa dia tidak melihat kesedihan sedikit pun di wajah saya. Dia cuma melihat, saya nggak bilang saya hebat ya. Saya malah bingung, Tuhan, sebegitu luar biasanya kok yang menutup rasa sedih saya dan menggantikan dengan sinarnya siapa? Nggak mungkin wajah saya bersinar-sinar, wong saya nangis terus. Maka kemuliaan Tuhan yang dipancarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya harus menjadi saksi. Kalaupun kondisi saya hari ini gelap, tapi saya tetap bersinar. Kenapa? Karena saya tahu saya ini sedang berjalan bersama Tuhan. Memang kejatuhan saya itu karena kebodohan saya, karena kesalahan saya. Tapi saya yakin dan percaya di tengah kebodohan saya, Tuhan itu tidak akan meninggalkan. Dia akan terus memegangi kita. Berarti saya yakin dan percaya ada cahaya di ujung lorong. Kapan? Saya nggak tahu, itu bukan urusan saya. Tapi saya tahu saya bukan sedang berjalan dalam kegelapan. Enggak. Saya masuk dalam kegelapan karena kesalahan saya, tapi saya tahu tangan Tuhan menuntun saya menuju terang yang luar biasa. Kesaksian itu juga penting. Karena pada saat Anda menyaksikan itu, dia melihat bahwa ternyata kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga orang ini tidak tergoyahkan oleh masalah yang dihadapi. Ada satu lagi ya, saya kan bukan dari agama ini ya, saya dari agama yang di seberang. Di masa itu saya punya teman dekat ya, sahabat, teman dekat, pacar lah ya waktu ya. Saya tahu kondisi dia waktu itu miskin luar biasa. Dia orang asing, dia datang ke Indonesia, dia tidak tahu mau ngapain, uangnya sudah habis ya, dan dia miskin luar biasa. Saya belum menjadi anak Allah waktu itu ya. Yang saya bingung melihat dia, tapi setiap pagi dia berlutut, dia berdoa. Siang dia berlutut, dia berdoa. Malam dia berlutut, dia berdoa. Terus-terusan, padahal kondisi dia itu benar-benar buruk. Harusnya dia marah dong sama Tuhan, ya kan? Tuhan, kok kau lempar aku ke negara yang jauh ini dan kau buat aku sengsara? Dan itu membuat saya bertanya, siapa sih
Tuhan yang sedang dia sembah ini. Ingat ya, saya belum jadi orang percaya. Siapa sih Tuhan yang dia sembah ini? Kok ya dia begitu percayanya? Wong dia itu loh sedang dalam kondisi kesulitan. Jadi di tengah kesulitan kita, kalau kita memang sudah benar-benar percaya, ya menjadi saksi itu kan nggak akan bisa kalau kita tidak percaya, ya kan? Kenal sama Alex gak? Kenal, baik gak? Ya lumayan lah ya. Baik sih, tapi ngomong baiknya kan baik sih, baik. Beda kalau kau sudah pernah mengalami Alex itu melakukan sesuatu buat kita. Jadi waktu tanya, kenal Alex ya? Baik gak? Oh, luar biasa Alex itu. Baik banget ya. Dia itu pernah, pokoknya udah sama seperti kita sebetulnya. Kalau kita benar-benar bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, yang terkecil-kecil, ya di dalam konsep pembelajaran saya itu, yang saya biasakan anak itu melihat perbuatan dia yang kecil-kecil. Tuhan berkata, setialah kepada hal-hal yang kecil, baru nanti akan diberikan hal-hal yang besar. Kalau kau hanya mencari hal-hal yang besar, maka sulit buat kamu untuk bersyukur, karena harus melihat dari yang kecil-kecil. Mudah buat kami berdua ini untuk patah arang ya, melihat kosongnya kursi-kursi. Tapi buat saya bukan kursi yang kosong. Buat saya betapa setiap minggu ke minggu lagi Tuhan sediakan dana untuk kita melakukan ini. Amin. Saya nggak mau tahu berapa orang yang datang. Bagi saya, Anda mengalami perubahan paradigma dalam melihat Tuhan. Itu sudah kemenangan di dalam Tuhan. Nggak perlu kursi ini penuh. Kursinya penuh tapi semua hidup ngaco-ngaco. Malah jadi beban buat kami yang memimpin. Benar kan? Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang kita pimpin kan kita menanggung bebannya. Tapi kalau orangnya sedikit cuma benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka kamilah bisa disebut sebagai orang-orang yang berhasil. Menjadi saksi tidak perlu nunggu kamu sudah selesai mengalami badai. Karena waktu kamu berkata iya, senyum nih, lalu kau bilang sebetulnya gue lagi pusing karena kontrakan tuh belum tahu mau dibayar. Orang kaget. Wow, lah kok bisa ketawa? Ya mau ngapain? Aku tahu kok pasti akan Tuhan bayar. Kalaupun Tuhan gak bayar, berarti Tuhan nyuruh aku pindah. Gampang kan? Hidup itu gampang kalau ikut Tuhan kan? Saya selalu ngomong anak-anak, kalau udah mendekati bulan Agustus, Juli, itu waktunya bayar kontrakan. Saya ibu tunggal, ya. Oma udah ternyata sama ya, usia kita Anda tahu lah ya. Cuman saya saja. Sekarang anak-anak sudah besar, sudah bisa diajak, mama uangnya kurang 5 juta nih. Oke mah. Kalau zaman dulu kan nggak ada, gitu ya. Jadi kalau tanggal sekian, kadang-kadang ada 5 gimana? Uangnya sudah ada belum? Sejak 3-4 tahun yang lalu saya bisa berkata pada anak-anak, seberapapun uang yang Tuhan sediakan, berarti itulah tempat yang kita perlu, Tuhan mau kita tinggali. Kalau Tuhan kasih sebesar yang kita perlu bayar untuk rumah ini, berarti Tuhan mau kita tetap di sini. Kalau Tuhan kasih separuhnya, berarti Dia suruh kita pindah ke tempat sesuai uang itu. Gampang, ikut Tuhan itu enak. Dan waktu kamu berkata begitu, Dia bilang, wow, ternyata benar ya, aku ini saat ini sedang mengalami masalah luar biasa. Berarti aku bisa, karena Dia saja bisa tersenyum di tengah masalahnya. David, Upadi, ini waktunya buat kalian benar-benar menjadi saksi Tuhan. Bukan nanti kalau sudah berhasil, mudah menjadi saksi Tuhan kalau duitnya banyak. Tapi di saat kalian mengalami gelombang ini, inilah waktunya buat kalian benar-benar berdiri menjadi saksi Tuhan. Saksi iman. Ya kan? Karena perjuangan iman itu bukan kita perang. Perjuangan iman itu kita menangkis bisikan iblis yang berkata kamu gak akan bisa. David, apa kamu butuh apa? Kakimu aja pincang, gak mungkin bisa. Mana mungkin, Tuhan gak bantu kan? Sakit kan kakimu, Tuhan gak bantu kan? Itulah perjuangan iman kita. Tapi waktu kau berkata, oh Tuhan bersama saya. Saya mungkin sakit kaki saya, tapi Tuhan kuatkan kaki saya bisa cari uang.
Saya mungkin bangkrut, tapi Tuhan kuatkan hati saya. Masih banyak pemasukan, ide berkeluaran terus menerus. Saya coba dan coba dan coba lagi. Tadi pagi juga saya dapat rema ya, waktu saya melayani pagi. Oh ya, saya sendiri pun sedang berjuang ya. Saya sedang berusaha mendirikan sekolah, ya kan. Dan sempat saya juga komentar sama Tuhan, katanya dari tahun 2019 suruh bikin. Ini nyari muridnya susah banget gitu kan. Tapi kalau Anda percaya, itulah yang Tuhan inginkan engkau lakukan. Terus sama seperti Yosua waktu mau menembus tembok Jericho, benar kan? Itu saya baru sadar, oh iya ya, masing-masing dari kita sedang menghadapi satu tembok yang besar. Mungkin ada bilang, speak for yourself, hidupku sedang baik-baik saja gitu ya. Tapi masing-masing dari kita, dan saat kita sedang menghadapi tembok Jericho, itulah masa menurut saya, masa paling kuat buat kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Iya. Karena itu, makanya ya, karena itu kesaksian itu bukan berpusat, bukan bicara tentang kehebatan kita. Bukan. Makanya menurut saya, justru waktu kita sedang jatuh nih, Anda kan nggak tahu, Anda pikir saya memang cantik ya. Kalau cantik itu oke lah ya, memang gitu ya. Tapi kan orang sulit melihat bahwa saat ini sebetulnya saya sedang dalam gelombang yang luar biasa. Bukan saya berpura-pura. Nggak bisa kita berpura-pura. Yang namanya stres pasti kelihatan. Yang namanya depresi pasti kelihatan. Tapi pada saat kau percaya bahwa memang ini yang Tuhan mau. Dan saya tuh sangat percaya kalau Tuhan mau beri melakukan sesuatu yang besar, setan nggak akan diam. Dia akan berusaha keras mengganggu kalian dan membatalkan apa yang Tuhan mau berikan. Jadi kalau kalian digoncang berat, just know ada hal besar yang mau dilakukan Tuhan. Harus bertahan pada keimanan. Ya, saya sangat percaya itu. Makin banyak orang ngomongin digoncang, oh Tuhan, hal besar apa yang akan kau buat dalam hidup saya? Saya siap Tuhan. Tutup mata, tutup telinga, ya kan? Hanya berpusat pada firman Tuhan. Bertahun yang lalu sejak 2019, waktu begitu banyak orang bicara buruk tentang saya memutuskan saya berhenti mendengarkan manusia. Saya tidak mau mendengarkan manusia. Saya hanya mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Dan Tuhan tidak pernah bilang, kamu bikin dosa. U-N-I-N. Sebesar apapun dosamu, Tuhan gak pernah bilang U-N-I-N. Ya kan? Kalau manusia bikin masalah, sorry bro, mungkin kita bisa berteman, but U-N-I-N. Tapi Tuhan tidak pernah berkata demikian. Apapun kesalahan kita, Tuhan tetap bilang, pulang anakku, pulang. Pulang. Ayo, udah capek kan? Pulang. Maka kesaksian itu bahkan juga bukan soal kesalehan kita. Saya sedang baca, ini agak rancu ya, karena buku yang saya baca tentang Roma, Alkitab saya udah sampai ke Galatia, ini masuk ke Efesus, bisa gitu kan? Karena tiap hari membaca. Jadi saya agak rancu yang mana nih. Tapi dikatakan bahwa kita tuh selamat bukan karena perbuatan kita. Ini loh. Jadi kamu mau membanggakan kesalehan kita, apa yang mau kamu banggakan? Kamu diselamatkan tuh bukan karena perbuatan baikmu. Perbuatan baikmu tuh seperti kain kotor. Tidak berkata tidak percuma, jadi percuma gak usah berbuat baik. No, tapi bukan itu intinya. Bukan bahwa semua hukum Taurat sudah kamu kerjakan secara sempurna. Dan itu bukan karena itu, tapi karena imanmu kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kesalihan kita, tapi karena Tuhan Allah kita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Jangan stres. Maka tadi kata-kata hidupku menggenapi firman. Kesaksian kita di tengah badai gelombang itu adalah bukti saya ini cuma hidup menggenapi firman. Dan janji Tuhan dalam hidup saya itu adalah ya dan amin. Dan janji Tuhan gak pernah bilang, Alex mohon maaf ya, untuk kamu memang hidupmu begitu-begitu aja Alex. Jadi terimalah nasibmu, amin Alex. Ya, ekonomi segitu aja, kesepian melulu. Nah, coba baca Alkitab. Nah, ada
di dalam Alkitab dikatakan hidup kita seperti itu. Tidak ada. Di dalam Alkitab dikatakan damai, sejahtera. Kebutuhan kita dicukupi seturut kekayaannya. Imanmu mesti benar. Jangan mau kau dibodohi oleh perkataan yang mengatakan kamu tidak layak mendapatkan kasih Tuhan. No. Kamu layak mendapatkan kasih Tuhan dan semua janji Tuhan. Jadi kalau saya memang terbalik ya, saya bukan berbuatlah ini supaya kamu dapat janji Tuhan. But no, kamu layak dapat janji Tuhan, sehingga perbuatanmu akan berubah. Orang yang tahu dia adalah anak Allah, raja di atas segala raja, maka sikapnya akan seperti sikap seorang anak raja. Bukan orang yang pura-pura jadi anak raja. Beda loh ya. Maka penting buat saya, kalau ada yang sedih, kamu jangan sedih. Ngapain kamu sedih? Habis gini coba cari kenapa bisa masuk dalam pencobaan itu. Setelah itu bangkit, percaya buat Tuhan itu sesuatu yang kecil. Amin. Ya, tepuk tangan lagi buat Tuhan Allah kita. Tuhan itu luar biasa. Dan kesaksian itu bukan hanya dilakukan di dalam gereja. Justru kalau bikin kesaksian di gereja, buat saya itu cemen. Saya pernah masuk dalam satu kelompok ya, woman, gak usah disebut merek lah ya, pokoknya kelompok perempuan. Terus saya diminta membagikan firman. Setelah saya membagikan firman, mereka melakukan kesaksian, ya. Terus mereka bilang, saya sedang mengalami pencobaan, tapi puji Tuhan karena saya percaya bahwa Tuhan Allah itu baik. Maka saya sudah tahu, maka saya tidak peduli, saya tidak tergoyahkan, saya percaya. Satu lagi, saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Dalam saya berdoa dan saya melihat bahwa Tuhan itu akan membuat kebaikan. Terus saya bilang, nah kalau kamu itu sudah kuat, kamu sudah kuat, kamu ngapain ngumpul? Kamu mau bersaksi atau mau pamer? Saya soleh nih. Tunggu dulu, kamu kenapa? Hilang 10 juta. Saya lebih soleh lagi. Saya hilang 20 juta. Tapi saya berdoa, saya tahu Tuhan baik. Kamu 20 juta. Saya lebih soleh lagi. Suami saya kemarin selingkuh. Saya berdoa doang, ya kan, bermohon pada Tuhan. Kalau kau sudah kuat imanmu, kau tahu kamu kuat dalam iman, jangan bersaksi di dalam, bersaksilah di luar. Cari orang yang sedang lemah, kuatkan dengan kesaksianmu. Kalau sudah kuat ngumpul terus bersaksi, namanya pamer. Benar gak? Iya kan? Dan saya sukses, tidak diundang lagi khotbah. Karena saya bilang yang berkelompok itu, saya baru ngomong sama pendeta ya, saya ingin kita benar-benar menjadi komunitas. Saya ingin kita benar-benar menjadi gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu gak organisasi kayak gitu. Ini adalah kumpulan orang yang percaya, yang saling menguatkan, saling mendukung. Bukan pendeta Daniel ganteng, dia kayaknya duitnya banyak, kita ngumpul yuk. Bukan itu. Tapi kita semua adalah saluran berkat dari Tuhan. Kita ngumpul, kita saling menguatkan. Saya rindu sekali komunitas kita tuh kembali seperti apa yang dikatakan Alkitab. Gak bingung liturgi, gak bingung peristilahan ya. Gak usah disebut diakonia, sudahlah. Gak ada juga itu. Tapi kita benar-benar menjadi komunitas gereja mula-mula seperti yang disebutkan di dalam Alkitab. Makanya pendetanya satu aja. Gak perlu juga saya jadi pendeta ya. Yang penting kalau ditanya siapa yang mimpin, ada pendetanya, ada. Ya kan, biar gak ribet nanti orang kan ya. Tapi saya lebih rindu komunitas ini saling menguatkan. Kak, saya gak punya uang. Tadi kan saya sudah bilang, pada saat ada orang meminta pertolongan, bukan kondisimu yang kamu lihat, tapi bagaimana Tuhan melihat kondisimu. Bukan fakta yang kamu pegang, tapi kebenaran yang kamu pegang. Faktanya kamu gak punya duit. Kebenarannya kamu itu anak raja di atas segala raja, ahli waris. Itu kebenarannya. Pegang kebenarannya, bukan faktanya. Maka dan kesaksian tadi saya katakan ya, bukan
menceritakan keberuntungan, bukan cuma menceritakan kemenangan. Tapi menurut saya kesaksian yang paling kuat adalah bagaimana kita menghidupi firman Allah. Karena tadi kan tujuan kesaksian tadi apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kesaksian tadi apa? Untuk membuat orang yang tidak percaya itu melihat kebaikan Tuhan. Dan yang sedang lemah itu bisa dikuatkan. Maka sebetulnya bagi saya kesaksian yang paling kuat itu bukan ngoceh, bukan cerita, tapi bagaimana kita menghidupi firman. Firman berkata kalau ada orang datang kepadamu minta tolong, apa yang dilakukan? Bukan ngomong, ya elah datang lagi. Gua sendiri juga gak bisa makan, mau ngocehin ngomong lapar. Bro, tos aja sama-sama lapar kita. Nah, saya punya satu sahabat ya. Kalau dia masak, sahabat yang kucintai ya. Kalau dia masak, dia gak pernah masak sedikit. Karena dia punya teman satu negara, dia di tempat itu ada 3 orang. Saya tahu dia punya uang atau enggak dari yang dia masak. Karena dia harus masak banyak kan. Jadi kalau dia gak punya uang, dia masaknya sayur doang. Tapi 1 panci besar. Karena dia akan panggil teman-temannya untuk makan. Bukan masalah seberapa bagusnya, bukan masalah seberapa mewahnya, tapi apapun yang kau miliki kau bagi, itu jadi 5 roti, 3 ikan, 2 ikan, kebanyakan ya. Ya. Saya cuma punya Indomie 1, bagi 2 ya. Disitulah letak berlipatnya nanti berkat untuk Anda. Kesaksian itu yang terkuat adalah bagaimana kita menghidupi firman Allah. Sehingga orang yang tidak percaya melihat, kok lu makin muda. Saya ada satu perempuan berkali-kali, kakak, kok ini ya glowing ya, pakai apa kak? Dia dari seberang ya. Saya cuma ketawa. Ya apa kan nggak pakai apa-apa ya. Kak, ketemu lagi, kak kok makin muda aja glowing. Pakai Del, itunya Del, tolong dibetulin. Dia mati sebelum dia off. Ya memang harus lihat. Pakai apa ya kak? Kok bisa kelihatan muda? 1 kali. Yang ketiga, 4, 5 ya udah gak tahan kan? Nahan diri nih. Benar kamu mau tahu bagaimana saya bisa nampak lebih muda dan makin muda glowing? Mau? Ya saya kasih aja Alkitab ini loh, obat saya. Tapi dari hidupmu Kak Alex, kok katanya gak kerja? Kok senyum aja gitu? Kok kelihatan makin bahagia gitu kan? Dapat kerjaan ya? Belum. Lah, kok sayanya buruk begini? Kok kan apa resepnya? Dia akan bertanya. Sama seperti saya bertanya pada sahabat saya itu kan, siapa sih Tuhanmu itu? Kamu itu loh melarat, lebih miskin dari saya. Padahal dia orang asing gitu kan. Lebih miskin dari saya, tapi kamu tuh loh kok berdoa terus. Siapa sih Tuhanmu itu? Lewat kesaksian hidup kita, lewat iman kita. Dia tertarik untuk tahu siapa Tuhan Allah kita. Maka kesaksian yang kuat adalah bagaimana kita menghidupi firman Allah. Maka kesaksian itu bisa dilakukan dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu gak gampang. Karena kata mengasihi itu artinya mengerjakan semua perintahnya. Makanya katanya kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu dan tenagamu. Karena apa? Mengasihi Tuhan itu bukan seperti kita mengasihi orang, sayang, enggak. Mengasihi Tuhan artinya melakukan semua perintah Tuhan. Makanya harus dengan segenap hati, harus segenap jiwa. Karena ada masa di mana melakukan itu berat banget, bener gak? Duit mepet nih, mesti datang ke gereja. Ya elah, belum lagi nanti Kak Devi, si gadis pembawa persembahan itu, ya kan? Keliling bawa ini, aduh. Seberat apapun, makanya segenap jiwa, segenap tenaga. Karena kita berkata carilah dulu kerajaanku dan kebenaranku, maka segalanya akan aku tambah. Saya baru menemukan kalau kamu datang ke gereja ngejar berkat, kamu akan dapat berkat, dapat
nggak dapet, kelewat, Tapi kalau kamu hidup di dalam sumber berkat itu, maka berkat itu gak usah dicari, dia jatuh. Sama seperti berkat mengikutiku, karena kau hidup di dalam sumber berkat. Kasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan supaya kita bisa mengasihi Tuhan? Kita mengenal Tuhan kita secara pribadi. Kemarin kita bicara di discipleship yang pertama ya, bahwa sebetulnya tujuan Tuhan memberikan hidup yang abadi, ya kan? Itu bukan masalah gak mati-mati. Tujuan Tuhan adalah agar kita punya hubungan dengan Dia. Tuhan merindukan keluarga, ya kan? Maka kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau sudah begitu, baru yang ketiga ini lebih mudah, senantiasa mengucap syukur. Tadi pagi pendeta yang berkhotbah di tempat saya melayani berkata, apapun yang terjadi bersyukurlah. Susah. Kamu hanya bisa bersyukur kalau kamu sudah kenal Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena kamu tahu ujungnya pasti baik. Karena kamu tahu janji Dia ya dan amin. Saya misalnya kenal dekat dengan pendeta Daniel. Sudah dekat banget. Kadang-kadang dia nyebelin, ya kan, ngomong nyentek gitu kan. Tapi karena sudah kenal saya dengan pendeta Daniel, itu mah dia lagi. Saya nggak akan marah, hai tetap senyum. Sama. Makin kita kenal Tuhan Allah kita, maka makin mudah buat kita untuk bersyukur. Karena kita tahu segalanya akan baik di dalam Dia. Amin. Tepuk tangan dulu lah. Mari kita berdoa, mari kita berdiri. Maka kesajian sejati adalah hidup kita yang berkenan pada Allah, yang dipandu oleh pemahaman akan firman Allah dan sebesar-besarnya mengikuti arahan Roh Kudus. Bagi saya, dewasa di dalam iman itu bicara tentang seberapa besar persentase hidup kita makin diarahkan oleh Roh Kudus. Mana kalau sih nyanyi yang tadi, tapi boleh gak diturunin ya? Kita berdoa dulu ya, baru bernyanyi ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehidupan baru yang sudah Kau berikan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus memimpin dan menghiburkan kami. Ajari kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu, untuk terus berpegang pada firman-Mu, dan tidak membiarkan jiwa kami diombang-ambingkan kecemasan yang dihembuskan oleh si jahat. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
menjadi rema dalam hidup setiap kami. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Memberkati hamba-Mu Ibu Lovely Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan jadikan dia surat yang terbuka bagi banyak orang, agar setiap langkah hidupnya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan pengumuman gereja. Silakan multimedia. Yang lama ya. Kenapa lama ya? Karena yang lama. Saya bilang yang lama ya. Ya, ngomong. Taram. Bahasa Rasul kan ya? Ya itu betul. Nggak ada kemajuan. Beliau nggak ada itu kabarnya ya? Belum. Selamat datang di Safe Community. Safe Community adalah sebuah komunitas aman bagi Anda untuk mengenal Tuhan Yesus. Mari memulih menjadi berdamai. Puritan bersama kami Pendeta Daniel Daryanto dan Evangelis Kenny Pati. Ibadah dilakukan setiap hari Minggu pukul 13.30 sampai dengan 14.45 waktu Indonesia Barat di Apotik Alfa Omega lantai 2, Ruko Plaza de Europa, Jalan Torcadero nomor 9 sampai 10, Penunggangan Barat, Cibodas, Tangerang. Selain itu, kami punya doa awal bulan melalui Zoom, program Kasih Pasutri, program parenting, dan Praise and Worship Night. Bagi Anda yang memerlukan konsultasi dan doa, silakan menghubungi bagi para pria kepada Pastor Daniel di nomor WhatsApp 0822 9746 2200. Dan bagi para perempuan, menghubungi Pastor Lovely B di 0819 5974 0358. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doa syafaat. Pengumuman tambahan, mari silakan. Kita lanjutkan doa syafaat, kita nyanyi satu pujian. Baik, sebelum kita masuk doa syafaat, ada pengumuman tambahan. Untuk hari Kamis nanti kita akan ada pemuritan kembali. Jadi untuk para teman-teman WL, pemain musik, soundman, multimedia, dan teman-teman yang lain bisa mengikutinya. Dan nanti link dan bahannya akan diberikan di grup. Baik, kita akan masuk. Oh ya, juga akan di absen nanti yang rajin datang akan ada hadiah. Amin. Mulai jam berapa Kak? Dimulai jam 8 malam. Jam 8 malam. Aman. Oke. Telah kulihat keberkatan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang
Tuhan Yesus, untuk tetap setia Tuhan Yesus, tetap setia kepadamu Tuhan. Kalau sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus, tapi sebelumnya kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan Yesus untuk menyampaikan doa-doa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas Safe Community ini Tuhan. Safe Community ini ada karena Engkau Tuhan Yesus. Kau yang akan memampukan kami Tuhan. Kau yang akan memakai kami Tuhan. Kau akan mempersiapkan kami Tuhan Yesus untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau yang nantinya akan mempersiapkan jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus. Kau akan mempersiapkan jiwa-jiwa yang dapat kami layani Tuhan Yesus. Tapi terlebihnya Tuhan Yesus, kami yang ada di sini Tuhan Yesus, kami ingin pulih Tuhan Yesus. Kami ingin kuat bersama Tuhan Yesus. Kami ingin memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan Yesus. Dan kami akan bersaksi bersama-sama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menjadi contoh Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang yang datang nantinya Tuhan Yesus akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, dan akan pulih bersama-sama dengan kami, akan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami, dan akan bersaksi bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, itu hanya seturut kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan kami lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Kalofni Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan sebagian daripada isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai dia lebih-lebih luar biasa lagi, lebih heran lagi Tuhan Yesus. Jadikan dia perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus untuk menyampaikan kasih-Mu terhadap orang-orang di luar sana Tuhan Yesus. Orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan Yesus. Orang-orang yang merasa mereka sudah terhilang, merasa mereka kehilangan arah Tuhan. Tapi Kau pakai Kalofni dengan luar biasa Tuhan Yesus, sehingga apapun yang dia lakukan memancarkan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Kau juga akan memakai kami satu persatu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, menjadi perpanjangan kasih-Mu untuk orang-orang di luar sana Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, itu dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh orang-orang yang ada di tempat ini, dari pemain musik, WL, multimedia, sound system, dan yang telah hadir di tempat ini atau yang akan menonton dari media Tuhan Yesus. Kau yang mengetahui setiap pergumulan hati kami Tuhan. Kau yang mengetahui isi hati kami. Kau yang tahu kerinduan hati kami. Tapi kami yakin dan percaya Kau akan senantiasa mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami tetap dapat kuat melangkah Tuhan Yesus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini Tuhan Yesus yang telah memberikan tempat ini. Kami pakai Tuhan Yesus. Kau pakai gembala di tempat ini lebih heran lagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa yang datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Kau pakai bangsa ini menjadi saluran berkat Tuhan Yesus untuk bangsa-bangsa lain Tuhan Yesus. Api kemuliaan-Mu terpancar di negara Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, dari yang tertinggi hingga yang terendahnya, dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai ke tingkat bawah Tuhan Yesus. Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Kau berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga apapun kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakan yang mereka berikan itu hanya untuk kebaikan bangsa dan negara ini, untuk kebaikan rakyat negara dan Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau bangsa dan negara ini juga akan melakukan pilkada di beberapa provinsi juga, Kau yang menyertai Tuhan Yesus, sehingga pilkada di beberapa provinsi yang akan dilakukan akan berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Tidak ada kekacauan, semua berjalan dengan baik dan kondusif, sehingga pemimpin-pemimpin baru di tiap-tiap daerah dapat terpilih dengan adil dan jujur Tuhan Yesus, dan mereka dapat dimampukan untuk memimpin setiap provinsi yang ada di bangsa ini lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau serahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan Yesus, Kau yang akan menyertai kami untuk dapat pulang ke tempat kami masing-masing untuk bertemu orang-orang terkasih kami Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu Tuhan, kami siap untuk menerima berkat. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita akan tadakan tangan kita untuk menerima berkat sebagai poros beriman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, damai dan sukacita dalam persekutuan dengan Allah Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.